Pemirsa, 76 tahun Indonesia Merdeka, masih ada ratusan desa di tanah air yang belum mendapat aliran listrik. Ironisnya, sejumlah desa ini bukan berada di luar Jawa, tapi berada tak jauh dari ibu kota. Salah satunya di desa Cibanteng, Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Warga mengaku sudah berulang kali mengajukan permohonan ke PLN setempat, namun hingga kini belum terrealisasi. Sementara itu warga di desa Cibanteng, Kampung Simpang Sari, Cianjur, Jawa Barat telah puluhan tahun hidup tanpa listrik. Untuk bisa tetap menikmati listrik, mereka pun harus menumpang akses listrik pada kampung sebelah. Lantas bagaimana kehidupan warga dengan akses listrik terbatas? Berikut liputan Melati Diah dan Suryali Santoso untuk Anda. Seperti inilah keseharian anak-anak di Kampung Simpang Sari, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketidaktersediaan listrik membuat aktivitas belajar mengajar di malam hari seringkali terganggu. Susah nulis, susah baca, susah ngeliat. Kalau ngerjain PR yang nggak selesai. Tak jarang kondisi gelap juga membuat siswi kelas 6 SD ini kesulitan untuk memahami pelajaran. Kalau mati lampu, matanya pegel, buram. Kalau lampu nyala enak. Tak hanya itu, di masa pandemi saat ini kegiatan anak-anak untuk belajar daring pun terhambat. Tanpa adanya listrik, anak-anak ini terpaksa harus belajar secara tatap muka meskipun hal ini cukup berisiko. Sekolahnya masih tatap muka seperti biasa karena alatnya nggak ada seperti alatnya nih handphone, komputer, laptop itu nggak ada. Namun minimnya pencahayaan saat belajar tidak menyurutkan semangat anak-anak di desa Cibanteng untuk terus menuntut ilmu. Oh seneng gitu, harapan nyalanya bisa belajar lagi. Giat sih, pengen ngejar cita-cita gitu. Menjalani kehidupan tanpa kehadiran listrik bukanlah persoalan mudah. Terlebih listrik sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari maupun kegiatan perekonomian warga. Makanya sering laporan gitu, pengen diadain tihang gitu ke sini, jadi bisa masang di rumah sendiri-sendiri gitu. Selain menggunakan penerangan lilin, warga juga memanfaatkan bahan sederhana yang terdiri dari minyak dan kapas menjadi alternatif warga untuk penerangan di malam hari. Ya kalau sering mati lampu ya nggak enak gitu, gelap-gelap gitu. Kan nggak bisa masak gitu. Kalau nggak ada lilin ya udah gitu aja. Pakai itu, pakai kapas. Selama ini warga sudah sering kali mengupayakan agar akses listrik masuk ke desanya. Namun hingga saat ini warga masih belum memperoleh kepastian kapan listrik akan masuk ke desanya. Usulan-usulan ke Bukades gitu kan, terus ke Pak yang di kecamatan, tapi nggak ada tanggapan gitu kan. Ditangkapnya ya ditangkap, cuman ya itu seperti sekarang ini, sampai sekarang belum ada ini. Warga berharap pemerintah dapat segera mengupayakan tiang agar akses listrik bisa masuk ke desa. Menurut Jajang, warga sudah sering mengajukan permohonan pengadaan tiang listrik kepada pihak PLN setempat. Kurang lebih itu membutuhkan 12 tiang dari tiang yang awal itu. Kami sudah mengajukan ya melalui proposal juga, bahkan beberapa bulan yang lalu sempat ada yang datang di ini juga dari PLN, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Kebutuhan akan listrik sangat mendesak, terutama di masa pandemi saat ini, anak-anak harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Apalagi ketersediaan listrik bukan hanya membantu perekonomian, tapi juga dapat mencerdaskan masyarakat. Tidak adanya listrik membuat desa sulit untuk berkembang. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari,
tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat di daerah.